Ya. Ya, Bu Koni sudah siap? Insya Allah Bu, siap. Pak Ugi mulai ngerekam? Oh sudah. Sudah mulai merekam. Dimulai aja Bu. Ya kalau udah siap semuanya. Pak Gagat udah siap? Salam siap Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul dalam satu kegiatan diseminasi CGP atau calon guru penggerak dengan judul atau tema Sekolah Berbudaya Positif Murid Merdeka Belajar. Alhamdulillah dan salawat serta salam tak lupa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap berada dalam satu barisan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 208 Sari Sukagali, Ibu Isnaini Agustin MPD. Yang saya hormati para pimpinan SDN 208 yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kurikulum SDN 208, yaitu Bapak Ujang Subana SPD. Yang saya hormati Pak Geget selaku CGP, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan mitra SDN 208, yaitu teman-teman dari UPI yang sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah Pak Geget akan melaksanakan diseminasi CGP-nya. Berkenaan dengan hal itu, izinkan saya untuk menjadi host dalam acara ini dan akan ditemani oleh Bu Koni sebagai moderator. Halo Bu Koni. Dan nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan tentunya ada pembicara dari Pak Geget Mulyana SPD. Dan di akhir nanti akan ada diskusi atau tanya jawab seputar guru penggerak. Baik, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SDN 208 Negeri Nasari Sukagali. Kepada yang terhormat Ibu Isnaini Agustin MPD, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam virtual ini. Untuk acaranya adalah diseminasi CGP, yaitu tentang Sekolah Berbudaya Positif Murid Merdeka Belajar, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Pak Geget Mulyana SPD. Saya harapkan materi ini atau himbauan ini, saya boleh dibilang inilah himbauan ya, adalah untuk kita semua, guru-guru yang ada di SDN 208 serta adik-adik kita, yaitu calon-calon pemimpin masa depan, yaitu dari UPI, agar semuanya mendukung program ini dan kita akan terus maju mengembangkan bakat dan minat anak-anak yang berbudaya luhur. Saya harap semuanya dapat mengikuti dengan baik dan kita juga dapat istilahnya membangkitkan
kreativitas kita yang ada di dalam diri yang selama ini tersembunyi di dalam diri ibu dan bapak guru dan rekan-rekan semuanya, dengan adanya diseminasi ini dapat segera tumbuh dan mulai mau memajukan diri atau istilahnya menunjukkan diri, ini loh saya. Jangan hanya di belakang layar saja, tetapi bisa maju ke depan. Itu yang harapan saya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini, semua dapat terpacu motivasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berkenan di hati semua ibu dan bapak guru. Dan kepada Pak Geget, semoga lancar dan menjadi guru penggerak yang betul-betul dapat menggerakkan diri sendiri, anak didik, dan rekan-rekan semuanya. Itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, arahan dan bimbingannya dari Ibu Kepala SDN 208 Luginasari Sukagali. Alhamdulillah arahan beliau sudah jelas disampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah atau guru penggerak ini dapat menggerakkan seluruh guru-guru dan tentunya menggerakkan sekolah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Baik, selanjutnya mari kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian diseminasi CGP yang akan dipandu oleh Ibu Neng Koni. Ibu Koni sudah siap? Insya Allah. Pantunnya sudah siap, Bu? Tidak. Baik. Yang raja pantunnya ada Bapak Ujang. Raja pantunnya ada Pak Ujang ya. Bu Tita kayaknya udah siap tuh pantunnya ya. Siaplah. Siapa yang mau menyampaikan pantun? Menyampaikan pantun. Nanti kita akan ada diskusi juga ya, Bu? Iya, betul. Ya. Dan teman-teman dari UPI siapkan pertanyaannya untuk mengenai sekolah penggerak, dan nanti juga ada arahan dari Pak Ujang setelah penyampaian dari Pak Geget. Ibu Koni, silakan. Terima kasih kepada Bapak host yang sangat luar biasa, supel dan lucu pokoknya. Baiklah Ibu dan Bapak, kita masuk ke sesi inti, yaitu penyampaian paparan atau materi dari rekan kita, yaitu calon guru penggerak Pak Geget. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak host yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator hari ini. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru semuanya. Mudah-mudahan pagi ini Ibu dan Bapak guru yang mengikuti hari ini Zoom seminar diberikan kebahagiaan dan terutama sehat dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai narasumber kita hari ini, yaitu nama beliau yaitu Pak Geget Mulyana. Beliau itu di Luginasari sudah cukup lama. Kami pun mengenal beliau sangat sumpel, kemudian tidak pelit ilmu. Sudah banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita semua ya, yang masih saya ingat itu tentang Canva yang alhamdulillah sampai hari ini ilmu dari beliau itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, adapun sesi hari ini yaitu beliau akan memaparkan mengenai sekolah berbudaya positif di mana siswa merdeka belajar. Bagaimana inti atau dari isi jelasnya seperti apa, kepada Bapak Geget kami persilahkan. Ya. Bismillah, terima kasih kepada pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 208 Luginasari Sukagali yang sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya untuk memberi sambutan di acara diseminasi CGP ini.
tadi saya akan membahas dulu yang disampaikan oleh Ibu di sambutan bahwa Ibu mengharapkan dengan diseminasi ini minimal bisa menggerakkan rekan. Ya, saya juga mengharap yang sama Bu, karena emang tagline dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, jadi saya di sini alhamdulillah walaupun belum maksimal sudah tergerak ini menggerakkan rekan. Namun saya pun sadar Bu, dalam menggerakkan, bahkan menggerakkan diri sendiri juga, itu perlu waktu ya. Jadi sekarang mari kita bersama-sama. Di sini mungkin hanya saya yang diberikan pertama kali tahu gitu ya. Sebenarnya tadi seperti Ibu yang udah katakan, guru-guru di SDN 208 itu mampu semuanya, mampu. Cuma karena itu tidak pedenya itu Bu. Sama ya, seperti saya sebelum saya mengikuti CGP, saya punya keinginan untuk misalkan untuk memberi masukan ini, untuk memberi masukan ini. Tapi posisi saya kan pertama masih honorer dia. Nah, saya takutnya ada anggapan ya wajar ya misalkan apa sih bisanya gitu kan. Nah, makanya saya salah satu niat awal saya ikut CGP itu agar ada legalitas saya bisa menggerakkan teman gitu. Jadi ke saya itu pertama tujuan saya ikut CGP itu. Dan alhamdulillah setelah waktu memang itu sesuai dengan tagline tadi yang saya sudah sampaikan untuk guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi walaupun tidak bisa sekaligus menggerakkan, minimal bisa oyak gitu Bu ya, atau oleng ya Bu ya, untuk sementara itu. Nah, saya pikir terima kasih kepada Pak Ugi dan juga Ibu Koni yang telah membantu acara ini, juga rekan-rekan. Alhamdulillah di sini ada rekan saya satu CGP Bu, Ibu Dadi, terima kasih atas waktunya. Juga kepada para mahasiswa ya, kepada para mahasiswa saya terima kasih sudah bergabung. Hal poin saya meminta materi saya di sini, saya memaparkan berdasarkan pemahaman yang saya pahami atas materi yang telah saya dapat selama ini. Jadi bila ada kekurangan, kesalahan, nanti kita bisa diskusikan. Nah, tidak lebih penting lagi adalah hal yang lebih penting lagi adalah CGP ini adalah hanya sebuah ikhtiar bersama dari seluruh guru yang ada di Indonesia untuk memperbaiki keadaan pendidikan di negeri yang kita cintai ini. Jadi tetap yang harus utama adalah kita berdoa, ya, berdoa dimaksimalkan. Ini dalam rangka ikhtiar. Ikhtiarnya adalah, ikut CGP ini. Baiklah, saya izin untuk share materi saya. Ya, sambil menunggu mempersiapkan narasumber kita materi, mungkin nanti di sesi ketiga mungkin ada diskusi atau tanya jawab mengenai materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Nah, mungkin nanti ketika sesi diskusi ataupun tanya jawab, mohon nanti untuk menyampaikan maksud atau pertanyaan yang jelas, kemudian padat, dan juga singkat tentunya, karena mungkin di sesi ini dalam pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, waktunya hanya diberikan beberapa menit saja. Bagaimana Bapak narasumber kita, sudah siap? Belum. Baiklah. Kepada host, boleh minta bantuan sambil kita menunggu. Apakah ada dari Bapak host mengenai? Nah, ini udah mulai. Oh, ada ya, ada. Oke. Sudah ada ya? Ada. Bismillah. Ya, untuk Demi
Diseminasi CGP kali ini saya mengambil tema Sekolah Berbudaya Positif, Murid Merdeka Belajar. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini sekarang lagi digaung-gaungkannya oleh Menteri Pendidikan kita ya, khususnya untuk Menteri sekarang yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim ya, di mana untuk saat ini beliau sangat menekankan kepada merdeka belajar. Nah, nanti di acara diseminasi ini kita akan membahas apa sih arti dari merdeka belajar itu. Sebagai pembuka, merdeka belajar itu adalah kita sebagai guru harus berpihak pada anak. Berpihak pada apa saja? Segala hal. Yang tadinya segala sesuatu, kalau saya bisa arahkan from up to button, nah tapi sekarang dibalik, from button to up. Jadi segala sesuatu yang tadinya dari guru atau dari sekolah ke siswa, nah sekarang itu dibalikin dari siswa ke sekolah atau ke guru. Nah itu adalah intisari dari merdeka belajar. Nah, seperti yang sudah kita maklum ya, bahwa semua guru pasti menginginkan adanya budaya positif di sekolah ya. Pasti dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu ingin membuat budaya positif di sekolah. Untuk itu, karena dengan budaya positif di sekolah akan menimbulkan atau akan membuat lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, bayangkan kalau siswa berada di lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, maka sudah selayaknya lah, atau sudah pasti dia akan betah di rumah, dia akan betah di sekolah, dan akan merasa bahwa sekolah itu sebagai rumah kedua. Nah ya, terlebih lagi bagi siswa yang misalkan dalam tanda kutip di rumahnya itu dalam tanda kutip terabaikan, bahkan dia akan menjadikan sekolah itu sebagai rumah pertamanya karena kondisi lingkungan di sekolahnya itu justru lebih bagus dibanding di rumahnya. Tentunya dengan kita sebagai wali kelas, sebagai orang tua. Nah, di materi ini untuk menciptakan sekolah yang berbudaya positif, lingkungannya nyaman dan aman itu kita perlu strategi. Nah, bagaimana strategi yang harus kita tempuh? Nah, ternyata cuma satu kuncinya itu ya Ibu Bapak, yaitu kedisiplinan. Jadi kunci dari dari tujuan yang besar kita itu ternyata hanya kedisiplinan. Tetapi kedisiplinan yang bagaimana yang akan mewujudkan suatu budaya positif di sekolah. Nah, nanti di sini kita akan banyak sekali ya berhubungan dengan kata disiplin. Disiplin ini sama juga artinya dengan pengontrolan ya. Nanti kita akan banyak berhubungan dengan kata disiplin dan kata pengontrolan. Oh ya, sebelumnya saya maaf lupa ya belum menyapa adik-adik mahasiswa ya dan mahasiswi ya yang sudah bergabung di acara diseminasi ini. Semoga ini juga menambah ilmu ya, karena karena siapa tahu jalan takdir itu ya mengubah rencana kita. Pertama-tama saya dulu guru bahasa Inggris di SMP, tapi karena ya itu udah jalan takdir saya jadi di SD ya. Jadi ini juga bermanfaat ya. Semoga ini bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi strateginya itu adalah kedisiplinan. Nah, yang jadi pertanyaan, kedisiplinan yang bagaimana yang bisa mewujudkan sekolah yang berbudaya positif dan siswanya merdeka belajar. Nah, di sini ada teori dari Dr. William Glasser bahwa dalam quality control adalah di sini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang disiplin. Nah, jadi selama ini kita ya, khususnya saya sebagai guru, sudah menganggap kita itu sudah melakukan disiplin. Kita sudah membuat kedisiplinan kepada anak. Nah, padahal menurut teori ini kita belum melakukan yang dinamakan disiplin atau kedisiplinan itu sendiri.
Yang mana pertama teorinya adalah, nah, ilusi atau bayangan guru itu sudah mengontrol anak, padahal tidak. Misalkan ketika kita sudah ketika kita sudah bisa mengontrol anak atau menyuruh anak mengikuti apa yang kita mau, kita berpikir itu anak sudah disiplin. Nah, padahal itu tidak. Kenapa? Karena menurut teori ini, ketika si murid itu mengikuti apa yang kita inginkan, ternyata dia itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita, oleh orang lain. Nah, jadi ketika si muridnya itu tidak mengizinkan, tidak akan terjadi kepatuhan itu. Nah, jadi ketika si guru misalkan menyuruh si anak untuk berbuat sesuatu dalam hal kedisiplinan dan si anak itu menurut, nah itu ternyata bukan diri kita yang bisa mendisiplinkan, tetapi karena si anak permisif, si anak memberikan izin kepada dirinya untuk dikontrol oleh kita, ya. Itu miskonsepsi pertama tentang mengontrol, ya. Nah, yang keduanya bahwa semua penguatan efektif bisa bermanfaat. Nah, ini pun sudah saya rasakan, ya, saya beranggapan bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Ternyata menurut Dr. William Glasgow sendiri tidak begitu. Kenapa? Karena efek dari penguatan positif itu hanya sementara. Mungkin suatu saat atau tidak lama setelah dia patuh, dia akan berotak lagi, dia tidak akan patuh lagi, ya. Misalkan kita ingin mendisiplinkan anak, misalkan ketika begitu masuk kelas langsung baca buku misalkan. Nah, kita kasih reward dia atau kita kasih stimulus dengan permen misalkan. Nah, itu kan suatu penguatan yang positif. Nah, ketika kita lupa bawa permen, maka yang akan terjadi si anak kemungkinan tidak akan membaca, ya, masuk kelas. Nah, itu kan bukan merupakan kedisiplinan. Karena nanti di materi berikutnya kita akan tahu apa itu arti disiplin, ya. Nah, itu untuk ilusi, ya, atau bayangan bahwa semua penguatan positif akan berefektif atau bermanfaat, tetapi menurut teori ini tidak, ya. Miskonsepsi yang lainnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita berasumsi bahwa ketika orang disindir atau murid disindir, kita beranggapan bahwa itu akan menyadarkan dirinya, akan menguatkan karakternya. Nah, padahal yang terjadi ketika kita mengkritik dan kita membuat si murid itu merasa bersalah, justru itu akan menuju pada kepada identitas yang gagal. Ya, ambil contoh misalkan, ini pernah juga saya lakukan ketika anak melanggar suatu peraturan, saya bilang kamu tidak sayang pada bapak, ya, atau bahasa Sundanya, kamu cekrolnya ke bapaknya, nanti bapak dimarahin sama kepala sekolah. Nah, saya menganggap dengan gitu si anak akan, aduh, ya juga nih, akan sadar. Ternyata menurut teori ini tidak, ya, justru itu akan menjadi si siswa tersebut semakin tersudut karena dia telah mengecewakan orang-orang terdekatnya, dalam hal ini guru, gitu, ya. Nah, itulah beberapa teori tentang miskonsepsi, ya, tentang ilusi untuk kedisiplinan, ya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Nah, mungkin di sini silakan kalau yang bisa menjawab lewat chatting aja, silakan lewat kolom chat, ya. Nanti kita akan bahas di akhir, ya. Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Nah, nanti kita akan, insya Allah akan ketemu jawabannya di paparan slide berikutnya. Nah,
Disiplin positif sama juga dengan budaya positif ya. Kenapa? Karena yang namanya disiplin itu harus berulang-ulang, harus terus-menerus. Ini sesuai dengan makna dari budaya. Kan budaya itu adalah suatu kebiasaan yang diulang terus-menerus. Nah, jadi si anak belum dikatakan positif, si anak belum dikatakan disiplin atau belum dikatakan berbudaya positif bila dia disiplinnya cuma seminggu misalkan atau cuma sebulan. Nah, itu belum bisa dikatakan positif ya. Nah, di sini selama ini kita sering menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Ya. Terus juga kita sering menghubungkan bahwa disiplin itu adalah kepatuhan akan perintah seseorang. Dan yang ketiga, disiplin sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan ya. Ini semuanya terus terang pernah saya alami juga ya. Jadi teori ini emang bersifat real ya. Saya alami semuanya ini. Nah, sedangkan arti dari disiplin menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, jadi dari paparan ini bisa diambil kesimpulan bahwa disiplin itu sebenarnya self-disiplin, artinya datang dari diri sendiri. Nah, ini sesuai dengan yang tadi saya paparkan di awal bahwa ketika kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, untuk berdisiplin, dan dia patuh, tetapi kalau patuhnya itu masih disuruh, itu belum bisa dikatakan disiplin. Kenapa? Karena menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini, yang namanya disiplin itu harus dari diri sendiri. Tapi di sini pun ada pengecualian ya, ada pengecualian, yaitu ketika si anak itu atau ketika diri kita belum bisa untuk menimbulkan kedisiplinan, maka di sini wajiblah penguasa. Mungkin penguasa kalau dalam skup atau dalam lingkungan sekolah adalah guru ya. Emang, jadi wajiblah guru untuk membangkitkan. Nah, mungkin untuk membangkitkannya itu ya tidak terlalu dalam waktu lama ya. Bisa sekali dua kali. Nah, nanti kita ada strateginya ya. Nah, masih menurut Ki Hajar Dewantara ya di sini disebutkan bahwa merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi kita itu dinamakan merdeka atau disebut merdeka bukan karena tidak ada yang memerintah kita, tetapi kita disebut merdeka ketika kita sendiri yang memerintah diri. Kita sendiri yang memerintah diri. Misalkan ketika kita ke ruang guru misalkan, lihat taplak meja berantakan. Nah, ketika kita merdeka, justru kita ada inisiatif sendiri dari diri untuk membereskan si taplak meja itu. Beda halnya dengan ketika kita ke ruang guru, lihat taplak berantakan, lalu ada ibu kepala misalkan menyuruh kita membereskan, kita patuh, nah itu kita bukan disiplin. Kenapa? Karena kita masih memerlukan perintah dalam hal ini ibu kepala ya. Nah, jadi sama ya, ini teorinya berlaku untuk umum ya, tidak hanya untuk murid, juga untuk kita semua ya sebagai pengajar. Ya, slide selanjutnya ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat video, mudah-mudahan bisa diputar dengan lancar ya. Saya sudah membuat video tentang penerapan konsep disiplin diri. Nah ya, tapi sebelumnya ada dulu pemaparan ini ya. Nah, ada lagi pendapat dari Diana Gozen, katanya disiplin itu adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Nah, ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi disiplin itu adalah sebenarnya datang dari diri sendiri, bukan dari faktor luar lain, ya. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sekali lagi ya, jadi yang namanya disiplin itu ketika si anak sudah bisa dengan sadar secara mandiri untuk melakukan kedisiplinan. Kalau bahasa Sundanya mah hideng mungkin ya, nggak harus disuruh ya. Nah, sekarang kita lihat ke video ya. Insya Allah nanti kita juga ada beberapa video yang salah satunya nanti ada Pak Sugih sebagai pemerannya ya. Terima kasih Pak Sugih ya. Nanti kita lihat acting Pak Sugih ya. Bismillah, apakah ini bisa berjalan? Oh, ternyata ada gangguannya, videonya tidak bisa berjalan ya. Jadi di video ini ada seorang anak ketika semuanya sudah berdoa, sudah mau memulai pelajaran, dia tiba-tiba menghadap ke saya, lalu bilang, "Pak, bolehkah saya mengambil sapu?" Nah, lalu saya bilang lagi, "Emang kenapa Nova?" Ya, namanya Nova. Saya tidak bawa buku tema dan sesuai dengan kesepakatan saya harus nyapu. Nah, itulah yang dinamakan disiplin ya menurut saya. Kenapa? Karena si anak tanpa saya suruh, tanpa saya bilang dulu siapa yang tidak bawa buku. Nah, dia sudah mengizinkan diri dia ya. Dia sudah sadar ketika dia melanggar aturan, dia langsung, wah aku harus menyapu nih. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kalau aku tidak membawa buku tema atau buku tulis atau lupa tidak membawa alat ATK, saya harus menyapu. Nah ya, itu berlaku juga buat semua anak-anak. Jadi kesepakatan kelas itu beda-beda ya. Ada yang menyapu, ada yang tiba-tiba menghapus papan tulis nanti ya. Nah, itu penerapan konsep disiplin ya. Nah, kita ke slide selanjutnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, Ibu Kepala yang saya hormati, juga rekan-rekan guru SDN 208, rekan CGP, dan juga para mahasiswa. Menurut teori ini, setiap perilaku itu ada motivasinya. Jadi, apapun yang kita lakukan, menurut teori ini, pasti ada motivasinya. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini sekali lagi untuk nomor 1 dan nomor 2 udah dan kadang sering saya lakukan ya. Nah, saya sekarang mencoba untuk ke nomor 3 ya. Nah, kita semuanya berharap bisa secara istiqomah ya, terus melakukan motivasi itu untuk nomor 3. Kenapa? Karena di sini tidak ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun mendapat imbalan, tetapi ini istilahnya sesuatu yang emang datang dari diri kita sendiri ya, udah terbentuk. Misalkan ketika kita harus masuk sebelum pinjer, nah kalau kita masih bermotivasi nomor 1, berarti kita itu istilahnya datang ke sekolah itu dengan istilahnya dengan gurung gusuh ya, karena nggak nyaman nih kalau telat, misalkan dapat hukuman dalam tanda kutip ya. Nah, begitupun untuk nomor 2 nih. Ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasinya imbalan, pasti ada rasa berat ya, ada rasa berat. Nah, kalau nomor 3 itu istilahnya tidak ada rasa berat, tidak ada rasa takut, itu istilahnya ya lempeng aja, kita emang sudah gitu kok, sudah kita menghargai diri sendiri ya. Jadi istilahnya justru dengan kita mempunyai motivasi nomor 3, kita ini
akan menjadi seorang yang mempunyai jiwa yang positif, karena kita sendiri sudah menghargai diri kita gitu ya. Nah, coba ini pasti otomatis ya, ketika kita sudah bisa menghargai diri kita, otomatis orang lain pasti menghargai. Kenapa? Karena emang positif kok, emang positif. Silakan ya, nanti kita coba ya, mulai sekarang kita coba untuk merubah motivasi kita dalam hal apapun ini ya, khususnya dalam hal pendidikan ya, untuk menuju ke nomor 3 ya. Nah, kalau materi yang tadi saya paparkan, kalau kita hubungkan dengan sekolah, dengan kelas ya, ini hubungannya dengan keyakinan kelas ya, dengan keyakinan kelas. Bagaimana si murid bisa disiplin, bagaimana si murid atau guru bisa mempunyai motivasi yang ketiga itu, ini hubungannya dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang sudah tahu ya keyakinan kelas, ataupun ada yang juga belum tahu. Nah, sekarang kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, silakan di sini rekan-rekan yang mengikuti webinar ini untuk menuliskan satu peraturan yang ada di kelas rekan-rekan. Nah, satu aja ya, silakan di kolom chat ya. Cukup satu saja ya. Rekan mahasiswa juga silakan membuat peraturan, karena kalau saya pikir sih materi ini bisa juga berlaku umumnya, tidak hanya di sekolah. Nah, kita lanjutkan ya. Masih menurut sebuah teori nih, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, dalam diri, atau memotivasi secara intrinsik ya. Nah, jadi tadi kenapa harus dengan keyakinan? Karena katanya nih, keyakinan itu akan lebih memotivasi ya, secara intrinsik atau secara dari dalam ya. Terus juga dengan keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan ya. Nah, di sini kita ambil lagi lingkungan kelas ya, atau sekolah. Nah, lingkungan kelas yang positif akan menjadikan suatu kebiasaan yang positif. Ini sudah pasti ya. Karena kita ke sekolah hampir tiap hari. Sudah pasti terulang lagi suatu kebiasaan. Nah, bila dalam setiap hari itu kita terbiasa positif, maka secara teori ya pasti outputnya bakal positif lah ya. Nah, dengan lingkungan kelas positif, kebiasaan kelas positif otomatis akan menjadikan suatu budaya kelas positif. Nah, tadi itu ya, karena budaya itu adalah kebiasaan yang berulang. Bayangkan misalkan si anak setahun bersama kita terbiasa berbudaya positif, ya terbiasa menjalankan atau menerapkan kebiasaan positif, maka dalam setahun itu insya Allah ya akan menjadikan budaya positif. Mungkin nanti ketika dia sudah naik ke kelas berikutnya, dan si guru yang di kelas berikutnya juga sama melakukan kegiatan yang positif, wah udah, saya kira akan lebih maju ya, akan menjadi akselerasi kebaikan buat pendidikan kita ya, di mana si anak mulai dari kelas 1, kelas 2 itu 6 tahun, semua gurunya sama menerapkan kebiasaan yang positif, si anak 6 tahun karakternya dibentuk untuk berbudaya positif. Saya kira insya Allah ya itu tujuan kita semua ya. Semoga kita berdoa bisa dicapai semuanya ya. Amin. Nah, amin. Lingkungan kelas positif, kebiasaan kelas positif, budaya kelas positif ini bisa dilakukan, bisa tercapai bila kita ada keyakinan kelas nih, secara teori nih. Ya, keyakinan kelas. Oke lah, sekarang akan saya kasih bocoran ya. Tadinya saya mau ditampilkan deh slide berikutnya, tapi biar kita satu frekuensi dulu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan
sebuah peraturan yang dibuat antara murid dan guru. Nah, selama ini kan di kelas itu yang ada peraturan. Yang ada peraturan yang dibuat dari sekolah untuk murid. Selama ini yang ada peraturan dari guru untuk murid. Ya, tanpa melibatkan apa keinginan murid itu. Tanpa melibatkan apa yang dibutuhkan murid itu. Nah, jadi dengan keyakinan kelas, otomatis si murid bakal menuliskan, aku ingin di kelas ini seperti ini, atau aturan di kelas itu seperti ini, tidak boleh ini. Jadi si murid sendiri yang mengajukan, nanti peran guru tinggal menyortir. Ya, nanti akan ada teorinya ya di slide berikutnya. Nah, diusahakan keyakinan kelas itu mengambil dari visi sekolah ya, biar satu arah ya. Misalkan visi sekolahnya lebih condong ke bidang apa, nah nanti keyakinan kelasnya juga bisa diarahkan ke sana. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dibuat antara siswa dan guru ya. Nah, di sini ciri atau cara untuk pembentukan keyakinan kelas itu adalah pertama, keyakinan kelas itu harus abstrak daripada aturan. Ya, daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya di sini ada ingat kebersihan. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Coba ketika kita ingat kebersihan, ini kalau kita jabarkan ke peraturan, maka akan ada peraturan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan peraturan. Kenapa? Karena di sana sifatnya konkret, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi kalau ada sampah ya benda itu harus dibuang ke tempatnya. Tapi dengan keyakinan kelas itu ingat kebersihan. Nah, dengan ingat kebersihan, maka poin-poinnya bisa dibagi-bagi. Misalkan kita harus sapu-sapu setiap hari. Kita harus lap meja dan lap kursi setiap hari. Jadi banyak poinnya ya. Nah, diharapkan si murid itu ketika dia baca tentang ingat kebersihan, langsung di dalam pikirannya itu, oh aku harus ini, aku harus ini. Nah ya, jadi keyakinan kelas itu emang lebih simpel ya, lebih simpel. Misalnya lagi ini kami rukun. Nah, ketika kami rukun itu merupakan suatu keyakinan kelas. Beda dengan aturan. Mungkin kalau aturannya tidak boleh bertengkar di kelas. Nah, itu sebuah aturan. Tidak boleh saling mengejek. Kan lebih panjang, banyak poin-poinnya. Nah, dengan keyakinan kelas, ketika si murid kami rukun, dia otomatis, oh rukun itu apa? Tidak bertengkar, tidak mengejek, tidak membuli, tidak iseng. Nah, ya, itulah cara pembentukan keyakinan kelas. Dan yang langkah lain lagi adalah, nah, diusahakan keyakinan kelas ini harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal artinya berlaku untuk umum, berlaku untuk seluruh warga sekolah. Misalkan ini, kami saling menghargai. Nah, di sini ketika kita bikin keyakinan kelas kami saling menghargai, kami di sini tidak hanya murid dengan murid dengan guru, tapi kami di sini adalah semua warga sekolah. Jadi si murid sudah terdoktrin di otaknya ketika kami saling menghargai. Dia menghargai kepala sekolah, dia menghargai guru yang lain, dia menghargai satpam, dia menghargai staf TU, dia menghargai penjaga sekolah dan yang lainnya ya. Di sini. Jadi harus universal. Nah, yang lainnya pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau bisa itu dibuatnya dalam bentuk positif ya. Seperti jagalah ketenangan atau tenanglah ya. Menurut teori ini kita harus menghindari kata tidak atau kata jangan gitu ya. Nah, yang lainnya lagi, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tapi ini saya sangat kurang setuju ya. Kenapa? Karena justru saya
mungkin karena saya ngajar di SD ya, di kelas kecil, di tingkat 4 ya, justru di SD itu harus lebih hidup sekelas itu ya. Jadi saya justru lebih senang dinding itu banyak tulisan motivasinya, banyak keyakinan kelasnya, karena seperti halnya ucapan, si anak itu kalau kita mendengar ucapan yang positif tiap hari, maka akan insya Allah berubah positif. Begitupun dengan tulisan. Ketika si anak lebih sering melihat tulisan, misalkan dia lihat ke kiri, positif. Lihat ke kanan, positif. Atau mungkin kalau boleh lihat ke atas ya, pasang di dinding ya. Nah, belum ada kan, kita bikin ini, mungkin nanti ya, izin kepada Ibu Kepala ya, kita bikin misalkan suatu terobosan. Langit-langit di SDN 208 dikasih tulisan motivasi Ibu ya. Jadi ketika anak melihat ke segala arah, ke bawah itu positif semuanya Ibu ya. Mudah-mudahan dengan selama dia belajar. Insya Allah ya. Selama dia belajar di kelas, masukan. selama itu juga dia dia melihat hal-hal yang positif gitu ya. Jadi saya ingin sekolah kita itu menjadi pionir untuk sekolah yang positif Bu ya. Nah, keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi diusahakan keyakinan kelas itu, si kata-katanya itu harus sesuai dengan tempatnya. Misalkan kami rajin, ya karena di kelas, tentu rajin masih sesuai dengan kelas ya. Kami pintar, nah emang karena di kelas. Yang dimaksud di sini, misalkan diterapkan di lingkungan itu adalah misalkan kita jangan bilang atau kita jangan bikin suatu keyakinan kelas, misalkan jauhi api. Nah, karena emang di kelas tidak ada api ya. Walaupun itu suatu keyakinan, tapi itu tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan kelas ya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan musyawarah. Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu sebisa mungkin anak terlibat dan harus ya. Justru si guru cuma jadi fasilitator, cuma jadi supervisor saja ya. Biarkan anak menulis sebanyak-banyaknya. Ya, biarkan anak menulis sebanyak-banyaknya, nanti giliran guru lah yang menyortirnya. Nah, yang terakhir ini adalah poin untuk membuat keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas ini sifatnya dokumen hidup. Artinya dokumen hidup itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu. Misalkan ketika kita membuat keyakinan kelas, misalkan 2 tahun kemarin kan belum ada COVID tuh. Nah, ketika ada COVID, maka memungkinkan untuk merubah poin-poin keyakinan kelas tersebut ya. Nah, jadi itu yang namanya langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas ya. Nah, ini yang sudah saya bikin di kelas ya, antara saya dan murid. Nah, di sini sebenarnya masih banyak ya, cuma ini saya ambil satu gambar saja ya. Nah, di sini ketika si anak atau ketika saya meringkas menjadi kami saling menghormati. Nah, di dalam menghormati itu ada poin-poin kecilnya ya, ada sub-sub poinnya ya, yang sudah saya tadi paparkan di depan ya. Kami patuh. Nah, patuh, kami pintar. Artinya ya, kami belajar tiap hari, kami membaca tiap hari, masuk ke sana ya. Nah, jadi juga nanti di sini saya juga mengharapkan ya, rekan-rekan misalkan tidak apa-apa, misalkan di rekan-rekan di kelas ada peraturan, tidak apa-apa, disandingkan saja dengan keyakinan kelas ya. Kalau hanya untuk memenuhi sekedar biar menjadi lebih ramai seperti yang tadi saya katakan. Nah, kita sekarang masuk ke teori pemenuhan kebutuhan dasar ya. Nah, Ibu Kepala dan juga rekan-rekan guru SDN 208, juga rekan CGP dan juga para mahasiswa di pendidikan guru penggerak ini sangat banyak sekali teori ya.
sangat banyak sekali teori, dan itu ya kalau menurut saya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi saya sebagai seorang pengajar ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini kita ada contoh kasus nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi yang ada seorang anak nih yang sering meminta makanan teman-temannya itu dengan memaksa. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, mungkin silakan yang bisa menanggapi cara menangani kasus ini bisa ditulis ya di kolom chat ya, silakan ya. Nanti kita bahas insya Allah di akhir kegiatan. Nah, kita kembali lagi ke dasar ya. Nah, dengan kasus yang dihadapi oleh Ibu Ambar ini, bila kita paham tentang materi pemenuhan kebutuhan dasar, maka kita tidak akan pusing ya. Insya Allah kita tidak akan pusing ketika kita melihat permasalahan seperti ini ya. Dalam teori pemenuhan kebutuhan dasar disebutkan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, baik atau buruk. Nah, jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu menurut teori ini pasti ada tujuannya. Apakah itu baik atau buruk ya? Nah, kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar kita, yaitu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love atau belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan. Nah, jadi menurut teori ini ada 5 pemenuhan dasar ya dari kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, makanan, proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik ya. Nah, kalau kita hubungkan kasus tadi Ibu Ambar ya, ketika Doni itu sering mengganggu atau sering mengambil makanan anak teman-temannya. Nah, ketika Doni itu alasannya lapar, ditanya oleh Ibu Ambar, misalkan, Doni, kenapa kamu suka mengambil atau sering mengambil makanan teman-teman kamu? Ketika Doni jawabannya lapar, maka tujuan dia itu mengambil makanan itu ada tujuannya, yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, dengan alasan karena misalkan orang tuanya tidak membawa bekal ya. Nah, dengan kita paham kebutuhan bertahan hidup, kita kemungkinan akan lebih mudah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan ya. Jadi di sini sekali lagi ketika si Doni kita tanya dan jawabannya dia lapar, maka kita tahu solusi apa yang harus dilakukan. Nah, yang keduanya, cinta dan kasih sayang ya. Di mana cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang
dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung atau secara psikis. Ya, ini lebih cenderung ke jiwa ya, ke psikis. Nah, ketika si Doni tadi kita tanya, Doni, kenapa kamu sering mengambil makanan temanmu? Dia alasannya, dan Doni menjawab, Bu, saya mah senang kalau saya ngambil makanan teman teh. Justru teman saya suka memperhatikan saya. Nah, berarti dia masalahnya di cinta dan kasih sayang. Ya, bukan dilapar lagi. Mungkin dia punya makanan bawa dari rumah, tetapi di sini dia kurang cinta dan kasih sayang. Maka kita nanti bakal tahu apa yang harus dilakukan untuk menangani hal ini. Terus yang ketiganya adalah penguasaan. Tadi ya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi ahli ya, atau terampil, dan juga menjadi ingin diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya. Nah, dengan teori ini misalkan kita kembali lagi ke kasus Doni tadi. Bila kita tanya Doni, mengapa kamu sering mengambil makanan temanmu? Bila dia jawabannya, Bu, saya mah ada hebat misalkan. Nah, berarti dia kurang dalam penguasaan, atau dia lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang berupa penguasaan. Mungkin di rumah dia tidak bisa berkuasa, dan dia bisa berkuasanya itu di sekolah, ke anak yang lebih kecil mungkin. Nah, dia jadi sering melakukan ini. Dengan kita tahu alasannya Doni yang ketiga ini, insya Allah kita bisa melakukan suatu penyelesaian yang lebih terarah ya. Nah, yang lainnya lagi adalah pemenuhan kebutuhan akan kebebasan ya. Langsung saja ke contoh kasusnya di sini. Bila Doni kita tanya, Doni, kenapa kamu sering mengambil makanan anak atau makanan teman-teman kamu? Dia menjawab, dia merasa bosan dengan makanan yang dibawa dari ibunya. Nah, ya. Jadi pada saat itu Doni sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya. Ya. Walaupun ini negatif, tapi menurut teori ini kan tadi di awal dikatakan bahwa segala sesuatu tindakan manusia, baik itu buruk ataupun baik, ada tujuannya. Nah ya, tentu saja kita tidak bisa mentolerir ya, tapi dengan kita menguasai teori pemenuhan dasar kebutuhan ini, insya Allah kita akan mendapatkan suatu jalan pemecahan yang lebih mudah ya. Nah ini yang terakhir, pemenuhan dasar kesenangan ya. Di mana kebutuhan dasar akan kesenangan ini adalah kebutuhan akan kesenangan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini kalau kita tanya Doni, mengapa kamu sering mengambil makanan teman-temanmu? Dan dia jawabannya, Bu, saya mah karena senang, karena iseng saja melakukannya. Saya tertawa. Nah, berarti pada saat itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Ya, teman-teman Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, juga rekan guru yang saya hormati, rekan CGP yang saya hormati, dan juga para mahasiswa yang saya hormati, diharapkan dengan kita tahu akan pemenuhan dasar dari kebutuhan ini, kita bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan pemenuhan dasarnya itu, pemenuhan kebutuhan dasarnya itu ya. Jadi selama ini termasuk saya juga selama ini saya ketika ada anak yang bermasalah ataupun yang melanggar aturan, terus terang saya masih melakukan satu jalan saja ya,
karena belum tahu teori ini ya. Pokoknya ketika anak salah, saya menggunakan cara saya saja ya. Nah, mungkin dengan cara apa ya? Setelah saya mempelajari ini, insya Allah saya juga akan lebih apa ya? Lebih komunikatif. Nah, ya, lebih ada komunikatif dengan siswa ya. Jadi tidak semuanya bisa tidak bisa semua kasus diselesaikan dengan permasalahan yang sama ya. Terbukti dengan contoh kasus Doni ini, ternyata ada kemungkinan satu kegiatan atau satu permasalahan ada kemungkinan 5 jalan pemecahan ya. Itu lebih efektif daripada kita belum apa-apa sudah marah. Doni butuhnya kasih sayang, kita marah. Doni butuhnya iseng, kita marah. Nah, jadi ya mungkin saja selama ini kita menyelesaikan masalah itu justru dengan masalah ya, karena tidak menyentuh ke permasalahannya. Ya, sekali lagi, misalkan Doni butuhnya kasih sayang, kita marah penyelesaiannya. Padahal kan kita bisa lebih lembut ya, lebih komunikatif. Nah, ini ringkasan dari tadi yang saya omongkan ya, bahwa dengan kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia, khususnya murid, kita tidak akan capek. Justru kita jadi, pasti ini ada 5 nih yang dipenuhi, tinggal gitu aja, ya. Pasti ada salah satu 5 nih yang dipenuhi, apa nih? Justru jadi kita lebih tertarik, kita juga lebih hidup. Tidak hanya satu masalah tidak hanya satu jalan aja yang kita tempuh ya. Saya berharap semoga khususnya buat saya bisa benar-benar ya menerapkan 5 kebutuhan dasar ini ya. Nah, materi berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol atau 5 posisi guru di mata murid. Nah, ini juga suatu materi yang menarik bagi saya ya. Saya baru pertama kali, saya udah hampir 10 tahun menghonor. Ya, saya hampir 11 tahun menghonor ya. Baru dapat materi ini ya. Wah, ini sangat berharga sekali ya. Nah, ada 5 model disiplin atau ada 5 posisi kontrol yang berpusat pada murid ya. Pertama, nah di sini si Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, jadi tanpa sadar si guru itu sudah melakukan salah satu dari 5 posisi kontrol ini pada murid. Pertama adalah sebagai penghukum. Kedua adalah posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Lebih condong ke arah mana atau ke posisi mana ya kita selama ini ya. Nah, ini contoh kasusnya nih. Misalkan ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ya, seorang kepala sekolah di SMA Makmur ya, misalkan. Karena Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, ini ada kasus katanya nih, ada 2 anak yang namanya Tisa dan Hana. Mereka mungkin berteman ya, tapi suatu waktu ada pengaduan dari ibunya Tisa bahwa Hana sering mengejek atau membuat kata-kata kasar kepada Tisa di media sosial. Nah, dengan kasus yang tadi, bila seorang guru berposisi sebagai penghukum, ya, maka dia akan langsung tanpa ada jeda mungkin ya, dia akan langsung marah ya, mungkin ke si Hananya ya, akan langsung marah, akan membicarakan atau akan bilang seperti ini misalkan,
patuhi aturan saya, awas kamu. Nah itu ya mungkin itu salah satu salah satu yang biasa diucapkan oleh guru sebagai penghukum ya. Nah guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil atau agar masalahnya itu bisa berhasil dengan marah aja ya. Saya kira, alhamdulillah ya, saya kira di SD dan alhamdulillah saya yakin dan sudah terbukti di SD kita, alhamdulillah tidak ada ya guru yang sebagai penghukum ya. Nah, yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah di muridnya. Ini menurut teori ya, ini bukan menurut saya, ini menurut teori ya. Nah, dengan guru berposisi sebagai orang merasa bersalah, pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Nah, dia itu marah, tapi lembut suaranya itu. Membuat suasana itu lebih hening ya. Jadi, semua suara yang di luar kelas itu bisa kedengar ke kelas ya. Kenapa? Karena saya pernah melakukan ini ya. Saya pernah melakukan ini. Jadi saya membuat coba anak saya suruh akan saya jadikan misalkan akan saya jadikan dia merasa bersalah biar dia taat. Itu tujuan saya bagus kan? Tapi menurut teori ini tidak ya. Itu tidak bagus ya. Karena justru seperti di awal tadi akan membuat si anak memiliki kegagalan identitas ya. Nah, guru pembuat orang bersalah biasanya dia bilang dengan suara yang lembut ya, ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Itu sebenarnya marah, cuma dia lembut. Kamu tidak kasihan ke bapak ya? Coba gimana kalau orang tua kamu tahu tentang ini? Nah ya, itu justru lebih menyudutkan si anak ya, bukan menyadarkan. Mungkin ya, itu lebih menyerut. Ini sekedar teori ya. Nah, di posisi ini si murid justru ya akan mendapatkan suatu kegagalan identitas. Nah, yang ketiga adalah teman. Posisi guru itu sebagai teman di mata murid. Apa cirinya? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui bujukan ya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Nah, tapi bila si guru berposisi sebagai teman, itu ada positif, ada negatifnya juga ya. Nah, di sini ciri dari guru yang berposisi teman kepada muridnya yaitu dia bila si murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, dia pasti bilang, ya udah, lagi pula ini tidak begitu penting kok. Ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini. Nah, dia ngomongnya mungkin sambil bercanda ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kan lebih ke lebih sifatnya lebih ngobrol ya dibanding marah ya. Nah, yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Jadi posisi guru yang keempat ini adalah sebagai monitor atau memantau. Apa ciri-cirinya? Nah, memonitor berarti mengawasi. Berarti pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Si guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Dalam hal ini murid ya. Nah, ketika guru pada posisi pemantau, si guru itu akan benar-benar mengandalkan peraturan atau konsekuensi ya. Misalkan di sini ketika ada murid yang berbuat kesalahan, maka si guru yang berposisi pemantau atau monitor, dia biasanya berbicara peraturannya apa ya. Nah, dia cenderung ke peraturannya langsung ya. Kamu kan sudah tahu konsekuensinya. Nah, marah, tapi marahnya lebih kalau saya bilang lebih formal ya. Marahnya lebih formal. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Bapak masih punya catatannya loh. Nah, ya, di sini cenderung marahnya tuh formal ya, formal. Nah, ciri yang lainnya lagi adalah
seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Misalkan, tuh Bapak udah catat, Bapak udah punya nih, kamu sudah berulang kali melakukan ini. Nah, ya itu posisinya sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Yang mana posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jadi posisi guru menurut teori ini yang paling ideal ini adalah sebagai manajer. Ya, karena di sini ketika si murid mempunyai masalah, si guru tidak marah. Bahkan dia menjadikan si murid itu untuk mempunyai solusi sendiri atas permasalahannya itu, atas kesalahannya itu. Nah, ciri dari guru yang manajer ini adalah dia pasti bilang, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, ketika si murid berbuat kesalahan, guru langsung mengatakan, coba keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, si murid kan tahu, oh iya aku sudah melanggar ini. Langsung ketika si murid tahu sudah melanggar suatu keyakinan kelas, dia tahu apa solusinya. Ya, terus lagi ciri lain yang akan dikatakan oleh guru sebagai manajer adalah jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini permisif lagi, komunikatif ya. Hukuman atau tindakan tidak langsung dari guru. Tidak harus kamu harus gini, enggak. Tapi lihatin di sini si guru berdiskusi dengan si anak. Ya. Terus nih yang terakhir di kalimat terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi di sini si murid walaupun salah tapi dia belajar. Selama ini khususnya buat saya juga ya, ketika si murid itu salah, udah aja salah. Plok aja salah. Harus mengakui kesalahannya, harus digini. Nah, dengan posisi sebagai manajer, tidak. Ketika si murid itu salah, si murid sadar. Bahkan dia jadi kreatif ya. Oh, aku harus gini nih. Nah, ya. Nah, di sini juga sekali lagi saya khususnya saya sendiri lagi belajar ya, lagi belajar untuk menjadi guru yang manajer ya. Kita berdoa sama-sama semoga semua guru yang ada di SDN 208 khususnya umumnya guru yang ada di Indonesia ya, semua bisa berperilaku atau berposisi sebagai manajer ya. Karena saya merasa aduh kalau semua guru itu berposisi sebagai manajer kayaknya benar-benar hidup ya, benar-benar positif itu sekolah ya. Tidak ada masalah, si gurunya tidak cepat tua ya, tidak cepat marah ya, gurunya dapat pahala, wah enak banget ya, semuanya positif. Ketika si murid masuk gerbang itu, misalkan ketika mereka di luar gerbang itu negatif, masuk murid sekolah, masuk pagar sekolah itu positif semua, wah enak ya. Mudah-mudahan khususnya sekali lagi SDN 208 ya bisa menerapkan sekolah yang berbudaya positif ya. Nah, di sini juga disebutkan ya, karena sekali lagi ya, karena kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu, di sini juga dimungkinkan tidak semuanya guru, tidak selalu guru harus berprofesi manajer. Bisa, pertama bisa karena gurunya itu mungkin suatu saat ada hal yang tidak bisa untuk berposisi sebagai manajer, atau bisa juga si muridnya belum siap ya, belum siap untuk dapat memecahkan permasalahannya. Nah, jadi ketika si muridnya belum siap untuk memecahkan permasalahan, maka di sini guru bisa berposisi sebagai teman lagi ya, gitu. Tapi idealnya emang minimal sebagai teman lah ya. Walaupun kita belum bisa sebagai guru, sebagai manajer, minimal posisi kita sebagai teman. Enak ya. Ini sangat beda sekali ketika saya dulu masih SMP. Waduh ya, udah saya nggak berani ngomong gini ya. Nah ini materi terakhir ya. Ini materi terakhir untuk
diseminasi kali ini ya, yaitu sebuah restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, mungkin tadi di awal ada kata restitusi ya. Saya yakin di sini ada sebagian rekan yang sudah paham, yang sudah tahu apa itu arti restitusi, dan juga ada sebagian yang belum ya. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama-sama apa itu arti restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi di sini salah satu arti dari restitusi itu adalah cara untuk memperbaiki kesalahan murid, ya. Terus juga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah ya, sekali lagi di sini restitusi itu lebih cenderung cara penyelesaian masalah ya, yang sifatnya lebih komunikatif. Nah, dengan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tadi udah saya sampaikan di awal bahwa ketika murid berbuat salah, kalau kita jalan keluarnya marah, si murid tidak dapat belajar apa-apa. Tapi dengan restitusi, nah si murid punya alternatif, dia terbiasa untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, restitusi juga menguntungkan korban. Ya. Dan juga menguntungkan yang berbuat salah. Ini maksudnya gini, ketika ada dua orang yang bertengkar, misalkan ya, ada anak didik kita yang bertengkar, selama ini termasuk saya, pemecahan masalahnya pasti kita memarahi yang duluan. Nah, kita sering bilang, siapa yang duluannya? Nah, udahlah. Ya, pasti nangis yang duluan itu ya, kita marahin. Nah, dengan cara kita seperti ini, selama ini yang dimenangkan yang korban. Ya, yang dimenangkan yang korban. Justru yang dikalahkan itu yang membuat kesalahan. Nah, dengan restitusi tidak begitu. Dengan restitusi, dua-duanya, baik si korban ataupun si pelaku, dua-duanya menang. Kenapa? Karena pemecahan masalahnya bersifat menang dan menang, bukan menang kalah. Atau win-win solution ya. Jadi gitu ya, enak ya dengan restitusi itu. Tentu sekali lagi kita tidak bisa mentolerir ya, kita tidak bisa mentolerir hal negatif anak ya, tidak bisa. Tapi setidaknya kita pemecahan masalahnya lebih berkomunikatif ya. Nah, di sini juga restitusi adalah ketika murid kita berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, jadi kan tadi kalau ada dua orang yang bertengkar, kita hanya marah, otomatis udah masih pelaku itu salah, takut, kita marahin, udahlah hancur ya harga dirinya ya. Tapi dengan restitusi tadi kan antara pembuat kesalahan dan korban itu justru dua-duanya menjadi dapat dua-duanya menjadi menang. Mudah-mudahan nanti di akhir akan ada video. Mudah-mudahan untuk video ini jangan lancar ya. Saya bikin video kolaborasi dengan Pak Ugi ya. Mana Pak Ugi berkolaborasi dengan guru dan dia menerapkan restitusi ini. Dan juga ada Ibu Deti ya. Ibu Deti berperan sebagai guru juga menerapkan posisi restitusi ini. Semoga nanti di akhir videonya berjalan lancar ya. Nah, restitusi ada langkah-langkah untuk menjalankan tentang restitusi ya. Jadi ketika anak bersalah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan keadaan. Menstabilkan keadaan, ini yang bagian bawah ya. Nah, misalkan anak berbuat salah. Kadang kan kita selama ini, termasuk saya nih, langsung ya. Kamu misalkan anak mencoret dinding atau anak mencoret bangku. Kita kan langsung marah. Adik kamu kenapa sih mencoret dinding? Kamu kenapa mencoret bangku? Nah ya,
kita langsung menjudge salah. Nah, untuk restitusi, langkah pertamanya adalah bila kita ingin melakukan restitusi, kita harus menstabilkan dulu keadaan, ya. Jadi ketika si anak berbuat salah, kita dekati, ya. Ketika si anak berbuat salah, kita dekati, langsung kita stabilkan keadaannya. Kenapa? Karena ketika anak berbuat salah dan kita tahu si anak itu pasti takut, ya, takut dimarahin karena dia sudah berbuat salah. Nah, bayangkan ketika si anak sudah takut, kalut, langsung kita tanya, kamu ngapain mencoret-coret? Sudah pasti si anak kadang tidak bisa menjawab, ya. Kenapa? Karena bagaimana bisa dia berpikir? Dia keadaannya dalam under pressure, ya, dalam tekanan. Dalam tekanan, kita tanya kesalahannya apa? Yang ada bahkan mungkin nangis, ya, selama ini, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan restitusi, kita ketika si anak berbuat salah, kita stabilkan dulu keadaannya. Misalkan anak salah, misalkan anak ketahuan mencoret bangku, kita dekati, kita bilang, misalkan namanya si Fulan, udahlah, Bapak juga dulu pernah kok nyoret bangku. Nah, kan stabil dulu tuh keadaannya. Yang tadinya si anak takut, waduh si Bapak pasti marah nih. Tapi ketika kita dekati, si anak lucu, wah kok si Bapak nggak marah ya? Nah, dia kan tenang. Udah stabil, baru kita ke yang kedua nih, validasi tindakan yang salah. Udah anak stabil, emosinya, pikirannya tenang. Kita tanya, kamu tadi Bapak lihat mencoret-coretnya kan enak ya? Si anak pasti, oh iya Pak. Nah, udah dengan tenangnya, dia bisa berpikir jernih. Ya. Begitu tahap yang kedua. Dan yang ketiganya, baru kita hubungkan lagi ke keyakinan kelas. Nah, misalkan, kamu udah tahu kan keyakinan kelas kita dalam hal kebersihan? Nah, si anak sudah langsung berpikir positif kan? Wah, berarti aku harus gini. Duh, yang tadinya si anak itu berbuat salah, tapi kita melakukan pendekatannya berupa restitusi ini, si anak justru mempunyai pilihan. Oh, sesuai dengan keyakinan kelas yang aku buat, atau kesepakatan kelas yang aku buat, aku harus begini, dan begini. Jadi, komunikatif ya. Yang tadinya biasanya anak salah itu pasti nangis, kita marahin. Negatif. Dengan restitusi ini, insya Allah akan lebih positif ya. Nah, ini mudah-mudahan jalan ya. Ini contoh dari video penanganan anak ketika melanggar ya. Ini kolaborasi antara saya yang membuat video atau membuat skenario, guru PJOK Pak Sugi Gunawan ya, MOR, dan juga guru kelas 4B Ibu Deti Fauziah SPD. Yang mana pemerannya Mkianu anak kelas 4C, Okta anak kelas 4B, dan Bunga anak kelas 4C ya. Nah, di sini skenario pertama adalah ada seorang anak yang bernama Keanu ketahuan sedang membuat gambar di dinding ya oleh Pak Sugi, guru PJOK. Lalu Pak Sugi menerapkan teori segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan video ini berjalan lancar. Oh, ternyata media not found, berarti tidak ditemukan ya. Mungkin saya salah menyimpannya ya. Nah, saya ini aja ya, saya sebutkan saja ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa Pak Ugi langsung mendekati Keanu ya, langsung Keanu. Nah, Pak Sugi itu langsung menstabilkan keadaan ya. Tidak langsung, "Hei Keanu, sini." Nah, udah mah Keanu salah, gurunya marah. Dia pasti tidak akan, si murid tidak akan berpikir jernih. Ya, tidak akan berpikir jernih. Nah, terus di video yang keduanya, yaitu Ibu Deti, ada 2 orang anak bertengkar.
Nah ya, bertengkar, saling dorong-mendorong di lapangan, ketahuan sama Bu Detinya menghampiri, lalu diselesaikan dengan cara restitusi ini. Yang mana Ibu Deti tidak langsung menegur siapa yang pertamanya. Nah, kenapa enggak gitu ya? Justru langsung distabilkan dulu. Distabilkan dulu keadaannya, sehingga kedua anak itu stabil emosinya, stabil pikirannya, lalu ditanyakan alasannya kenapa, dan di akhirnya karena permasalahan itu dari ejek nama orang tua ya. Nah, di akhir coba apa yang akan kamu perbuat berdasarkan keyakinan kelas dengan permasalahan seperti ini. Akhirnya si siswa itu bersepakat, justru dia berkompromi. Yang tadinya dia musuhan, dengan cara restitusi dia langsung berkompromi. Ya udahlah, kita akan membuat puisi untuk orang tua kita. Tuh kan, yang tadinya negatif, yang tadinya itu bertengkar negatif, dengan cara restitusi kemungkinan untuk positifnya itu lebih baik, lebih besar ya. Jadi di ending video ini si kedua anak itu setuju untuk membuat puisi untuk orang tua, bahkan menjadi suatu ide untuk teman yang lainnya ya. Nah, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru SDN 208 yang saya hormati, juga rekan CGP yang saya hormati, dan juga rekan mahasiswa yang saya hormati, demikianlah pemaparan tentang teori budaya positif di sekolah ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi ini hanya ikhtiar kita ya, hanya ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif, sekolah merdeka, anak merdeka belajar. Sekali lagi, yang paling utamanya kita berdoa semua ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga pendidikan kita baik jenjang SD, bahkan dari PAUD ya, sampai ke level mahasiswa itu semuanya positif ya, berprestasi semuanya, sehingga Indonesia bisa naik peringkatnya ya. Demikianlah, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu Moderator. Terima kasih Pak Geget yang sudah memberikan paparan yang begitu menarik. Alhamdulillah ya Ibu dan Bapak, pemaparan yang barusan Pak Geget sampaikan itu sangat kalau di kata pepatah mah lepetnya berbobot gitu lah. Baiklah Ibu dan Bapak, apakah Bapak Geget membuka kesempatan buat diskusi atau tanya jawab? Ya boleh diskusi, bisa tanya jawab. Oh ya, baiklah Ibu dan Bapak, untuk sesi ini silakan kami membuka kesempatan kepada Ibu dan Bapak atau para mahasiswa yang mau bertanya. Tapi sebelum bertanya, dimohon menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Mangga, silakan dari para mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin dari Ibu Kepala. Silakan Ibu, masuk aja Ibu. Dari Bapak Ujang. Mangga kami tunggu pertanyaannya. Mudah-mudahan. Oh ya, silakan Ibu, mangga. Ini hanya sedikit saja. Sayangnya videonya tidak bisa diputar ya Pak Geget ya. Iya betul. Ya, lebih baik nanti kalau umpamanya ini untuk kedepannya, istilahnya iseng-iseng berhadiah. Sekali waktu pada saat anak di luar mau kelas berapa saja, terus Pak Geget ada waktu, dilihat atau di video mana yang kira-kira bisa untuk sebagai bahan pembelajaran yang real. Istilahnya kalau memang ada yang melakukan kesalahan atau apa, itu ada bukti rekamannya gitu. Dan kepada guru-guru yang lain pun sama,
Nah, jadi kita akan menerapkan disiplinnya betul-betul, jangan sampai hanya sekedar istilahnya wacana. Itu saya sudah terima kasih kepada Pak Geget yang sudah menggiring atau mengajak istilahnya kepada rekan-rekan guru yang lain untuk ini. Karena kita akan menjadi sekolah penggerak nantinya juga insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Nah, dari sekarang saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Geget bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Jadi istilahnya sambil kita istirahat atau ada senggang waktu, tidak di dalam ruangan guru untuk mengerjakan sesuatu administrasi atau apa. Nah, lihat-lihat anak ada yang harus kita istilahnya kasih reward lah, atau kita laksanakan disiplin yang dengan istilahnya yang akan timbul dari dirinya sendiri, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi saya harapkan ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Mari kita sama-sama ya istilahnya betul-betul bergerak lah, istilahnya bergerak dan tergerakkan. Insya Allah kita akan bisa istilahnya dari hal yang kecil saja dulu, dari yang di sekolah kita ini bisa sama-sama maju. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan nanti yang lain ada pertanyaan atau diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu begitu masukannya. Silakan Pak Geget untuk menanggapi. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan masukan. Ya Bu, jadi ini istilahnya kita harus semua Ibu ya, semua warga sekolah, khususnya guru Ibu ya, untuk mulai menerapkan ya minimal ketika si anak telat Bu ya, ketika si anak telat kita jangan langsung kenapa kamu telat. Nah itu ya, juga betul. Udah masih anak sama kita takut telat, dia nggak bisa berpikir, pasti diem. Nah makanya kita coba lihat dulu dari hal kecil tadi kata Ibu betul, ketika anak telat kita misalkan udah lah Bapak juga dulu waktu sekolah kok pernah telat sekali. Nah kan dia stabil dulu tuh, langsung kita tanya emang kamu kenapa telat. Nah enak lah dengan mimik kita yang sama ya. Si anak juga istilahnya udah sama dia enak, tenang pikirannya, insya Allah dia bisa mengungkapkan. Bahkan kita kan belum tahu kenapa dia telat ya. Bisa aja dia telat karena dia melakukan hal positif di rumahnya, misalkan orang tuanya sakit, dia harus mati dulu ya. Nah, selama ini kan khususnya bagi saya juga ya, sering tadi menyamakan permasalahan. Kamu telat. Nah, jadi mulai sekarang ini, mudah-mudahan ini menjadi momen Bu ya, menjadi momen untuk sekolah kita yang misalkan insya Allah semester depan Bu ya kita sudah mulai jadi sekolah penggerak. Nah, kita start dari sekarang gitu. Tapi ketika kita gong di bulan Juli, sudah dari nol itu udah minimal 0, gitu ya. Iya. Juga saya terima kasih betul ya. Kepada Ibu Kepala ya. Terima kasih Ibu ya diberikan saya fasilitas kemudahan untuk untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak, juga melaksanakan penerapannya di sekolah. Saya rasa Ibu dan juga rekan-rekan yang lainnya, saya melalui Zoom ini, melalui Jimit ini benar-benar melakukan mengucapkan terima kasih khususnya kepada semua pihak yang telah membantu saya, jadi terutama Ibu Kepala yang sudah memfasilitasi ya. Sekedar informasi juga Ibu, ketika saya memetakan kekuatan di salah satu poin CGP, di mana saya menjadikan Ibu sebagai kepala sekolah itu sebagai mitra saya. Ya, sebagai mitra saya, juga rekan-rekan yang lain sebagai mitra saya. Nah, jadi yang namanya mitra kan Bu, kalau saya salah atau saya kurang ini ya langsung aja, misalnya untuk demi kebaikan Bu ya, di koreksi. Kita sama-sama. Ya. Kita sama-sama. Sekali saya melalui media ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang secara langsung atau tidak langsung sudah membantu saya untuk menerapkan materi yang saya juga bergerak dari guru, jadi kita juga sama-sama jadi. Sudah cukup Pak Geget. Terima kasih Pak Geget
Ada lagi dari yang lain? Mungkin dari Bu Deti atau mungkin para mahasiswa masih ada? Para mahasiswa? Dari saya ada belum. Oh, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Geget, dari tadi kakak ada bahwa Pak Geget itu sebagai calon guru penggerak, ini dimulai dari adanya gerak dulu ya Pak Geget ya. Semula Pak Geget tergerak, semua guru juga sebenarnya tergerak. Saya juga tergerak, hanya untuk diri saya belum bergetar gitu. Jadi Pak Geget tergerak, tapi ada getaran. Bagus itu Pak Geget. Dari kedua, setelah tergerak, lalu bergerak. Ya, Pak Geget langsung bergerak untuk daftar, untuk menjadikan dirinya untuk jadi calon guru bergerak. Selanjutnya, insya Allah Pak Geget akan menggerakkan semua guru di sini. Mudah-mudahan semua guru di sini akan bergerak sehingga menjadi serentak semua guru mengikuti gerakan-gerakan yang baru beserta muridnya. Hanya kemungkinan kata serentak ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Jangan jemput saja seperti batu gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita serentak semuanya bergerak untuk mengikuti. Apalagi sekarang kita akan mempersiapkan diri menghadapi kurikulum yang baru ya. Kurikulum apa itu? Prototype ya. Nah, ini kita bagaimana caranya supaya semua guru itu serentak. Padahal ditegur sudah, diberi contoh sudah, tapi contoh dan contoh hanya melihat dan wah hebat, bukan itu, tapi caranya supaya bisa serentak semuanya menjadi ikut merubah, ya merubah itu Pak Geget kira-kira bagaimana solusinya tuh untuk menggerakkan, untuk menyerentakkan guru supaya menjadi serentak mengikuti kegiatan-kegiatan atau perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Geget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya ya sungguh memang pertanyaan yang sama ada di benak saya. Baiklah Pak Geget, itu pertanyaan dari Bapak Ujang. Bagaimana caranya agar seluruh warga sekolah, khususnya kami para pendidik, agar mau bergerak secara bersama-sama dalam kegiatan apapun, khususnya untuk memajukan sistem pendidikan di SD kita. Ya, terima kasih Pak Ujang ya. Menurut saya tadi jawabannya udah Ibu Kepala Sekolah paparkan Pak Ujang ya. Jadi mulai dari hal kecil Pak Ujang. Ya, jadi mulai kecil. Saya juga ketika pertama mengikuti materi guru penggerak, waduh berat nih gitu kan. Semua materinya baru saya dapatkan. Tapi ketika saya ini yang bisa ini nih yang bisa saya dulu kerjakan. Nah, saya dulu kalau saya Pak Ujang ya, ini mungkin saya pribadi kunci kita bisa mulai beranjak ke budaya positif itu adalah di kelas Pak Ujang. Di kelas dulu kita bikin dulu suatu keyakinan kelas Pak Ujang. Ya, ini juga buat semuanya. Jadi enak ya. Yang selama ini si anak itu tahu-tahu ada aturan harus gini. Apa nggak ngerti aturannya? Ya. Tapi dengan ada keyakinan kelas minimal ada komunikasi Pak Ujang. Ya, ini yang saya rasakan enak loh. Jadi justru ada beberapa hal yang tidak ada di aturan yang kita buat dan itu justru bagus. Si anak itu bikin
juga tidak ada di benak kita aturan, ada di anak. Misalkan Pak, setiap bulan ada pantun, ada pembahasan kan minimal. Kita memberikan apa yang anak mau, minimal anak tertarik lah, ya minimal anak tertarik. Jadi saya kira karena budaya positif, merdeka belajar ini suatu hal yang besar, Pak Ujang, dan perlu waktu. Nah, maka kita coba untuk memulai dari hal kecil. Dan saya, alhamdulillah sekarang mungkin saya udah ditahukan ke Ibu ya program saya, Ibu. Saya setiap seminggu sekali saya ada program belajar di luar, Pak Ujang. Ya, saya seminggu sekali diusahakan ada belajar di luar, ya. Apa? Agar si anak merasa ya pertama beda lah itu. Nah jadi kita tidak bisa langsung, wah saya juga sih pengennya langsung jadi manajer mungkin ya. Saya pengennya jadi manajer posisi guru. Tapi saya rasa sebelum kita bisa jadi manajer minimal jadi teman dulu lah. Teman dulu. Berat, pasti berat lah. Pertama kita harus mengorbankan harga diri kita, pastilah. Yang tadinya kita merasa super hebat di depan murid, tapi kita sekarang jadi kerabat, jadi partner murid itu. Bayangkan, kita kesel, tapi kita harus berlaku sebagai teman. Nah, justru sana enaknya ya. Kalau kita udah biasa enak, jadi ketawa aja enak, kita aja enak, nggak beban si anak enak, ya. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau saya itu pengennya semua kelas itu ada aturan ada keyakinan kelas. Caranya gini, kalau untuk kelas kecil, mungkin ya kelas kecil kan belum punya pendapat ya. Nah, caranya kita gini, kita bikin. Nah, misalkan kamu ingin ada aturan apa di kelas? Nah, kita tanya aja. Misalkan, aku ingin ini, tulis semua yang anak-anak inginkan, kita rangkum. Oh, ini masuk ke kebersihan, ini masuk ke patuh, ini masuk ke disiplin. Nah, itu Pak Ujang. Ya, semuanya. Jadi yang pertama itu saya harapkan minimal ada keyakinan kelas lah. Misalnya kan kita komunikasi dengan anak. Selama ini kan kita masuk kelas ngajar. Dan tanpa ada komunikasi. Ngajar. Mungkin saya sendiri sebelum ikut CGP ngajar marah mungkin ya. Ngajar marah gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah ikut CGP lebih komunikatif lah. Misalkan saya juga ini ada inspiratif dari rekan CGP yang lain, katanya sebelum pemulai pembelajaran ada si guru itu sering meminta coba kamu hal positif apa sih yang udah kamu lakukan, berbagi dulu. Nah saya coba terapkan, maka saya punya program aksi bagi cepot Pak Ujang di kelas saya Pak Ujang. Aksi bagi cepot artinya aku siap berbagi cerita positif. Nah itu Pak Ujang ya, jadi enak. Sebelum belajar coba nak kemarin kamu punya pengalaman positif apa? Latih bukti. Kan itu juga suatu cara untuk memberanikan belajar anak berbicara depan kelas ya. Nah terbukti ketika saya tanya gitu ada anak ya Pak, saya Pak jangan ngacung. Ada sekarang udah pada berani alhamdulillah. Ada 2, 3 asalnya nggak ada hari pertama mah. Nah ketika tidak ada kita dulu berikan. Nah Bapak kemarin gini-gini hal kecil aja. Misalkan Bapak kemarin sama anak Bapak ke Alfamart loh beli ini Bapak senang berbagi itu kan itu hal kecil aja. Nah sekarang udah mulai terpancing Pak Ujang alhamdulillah anak murid saya itu ayo siapa yang mau bahkan sebelumnya kita sekarang akan apa mereka semua teriak aksi bagi cepot wah enak semua. Jadi dimulai dengan yang positif dulu enak lah. Aku siap berbagi cerita positif. Oke, apa kamu siapa yang mau sekarang? Saya Pak. Nah, alhamdulillah seperti kemarin ada yang Pak saya sedang menghafal surat An-Naba. Nah, itu kan suatu positif bisa memberikan inspirasi buat orang lain ya. Nah, jadi sekali lagi istilahnya saya harapkan itu minimal guru ke kelas itu tidak hanya mengajar tapi adalah satu saat untuk komunikasi malah gitu. Mungkin itu Pak Ujang. Terima kasih. Iya Pak Ujang. Terima kasih Pak Dugem. Bagaimana Bapak Ujang? Mudah-mudahan tidak puas ya Pak karena sesi ini terbatas. Nanti bisa kita lanjut di luar sesi. Mungkin bertanya
Seperti saya sebagai sepupu bukan ini. Bisa menambahkan sedikit, Bu Woni? Oh iya Bu. Ya. Bu Koni kemana nih? Ada Bu, sebetulnya boleh Bu, boleh. Tadi yang Pak Jang inginkan adalah Guru ya Bu? Gurunya yang serentak juga ya. Ya, itu intinya Bu. Mana Ibu? Halo Ibu. Ibu. Suaranya nggak ada. Ya, oh gitu ya. Jadi Ibu suaranya nggak muncul Bu. Suaranya nggak muncul Bu. Oh, iya. Sepertinya gangguan muncul tidak sinyal. sekarang? Ada Bu, ada. Ya Bu, ada. Hilang lagi Ibu. Ya. Baik, sepertinya sinyal Ibu mungkin terganggu. Jadi boleh saya menambahkan Pak Gert bahwa tadi pertanyaan dari Pak Ujang itu berkaitan dengan guru atau warga sekolah yang sudah tadi saya sampaikan, khususnya guru. Mungkin apa yang Bapak Gert sampaikan itu mungkin juga bisa berlaku untuk guru ya Bu ya. Jadi tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk kami para guru agar bisa tergerak secara bersama-sama dalam menjalankan materi atau teori yang Pak Geget sampaikan. Begitu mungkin kira-kira Pak Geget yang tadi Pak Geget yang tadi Pak Ujang sampaikan itu mungkin pertanyaannya khusus untuk guru, bagi guru agar tergerak secara kompak, bersinergi dalam menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas sekolah. Mungkin seperti itu Pak Ujang ya? Betul. Iya baik. Baiklah Ibu dan Bapak, karena pemaparan materi ini sangat sungguh menarik sekali, tetapi karena kita keterbatasan waktu, jadi mudah-mudahan mungkin nanti di luar acara bisa kita lanjutkan diskusinya, tapi untuk sesi hari ini kita cukupkan hari ini. Walaupun masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan ya Ibu dan Bapak. Setelah terima kasih kepada Bapak Geget yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat begitu menarik, khususnya bagi saya pribadi, kemudian khususnya untuk semua warga sekolah di SDN 208 Ginasari, baik itu untuk para pendidiknya maupun untuk para pesertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi hari ini pada pagi hari ini kita sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari pemaparan materi yang sudah Pak Geget sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan itu bermanfaat dan membuat kita semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan mengikuti praktek yang baik yang dapat dilakukan ke depannya. Dan akhirnya saya Nengkoni Yani Yuliana undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara saya serahkan kembali kepada host kita yang Asep, Bapak Ugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kepala, Pak Geget, Pak Ujang, Koni, semua hadirin semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar yang sudah dipandu oleh Ibu Koni, Bu Moderator dengan baik dan sudah disampaikan oleh Pak Geget. Saya akhiri dengan pantun saja ya Bu. Boleh.
Budaya positif untuk siswa merdeka. Asik. Cakepnya mana Bu Fani? Asik. Cakep. Guru mengajar senantiasa berkah. Mantap. Terima kasih Mantap. Pak Geget Keren. Mulyana. Semangat selalu menggerakkan guru dan sekolah. Keren. Ada ujang, ada teh ngadak ujang. Duh. Atur nuhun, sadayana kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.